Sekarang saya pengen tanya nih, sederhana saja pertanyaannya. Ketika kita dapat THR, mau habis dalam seminggu atau mau tumbuh untuk bertahun-tahun tuh? Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, dapat THR teman-teman. Alhamdulillah. Ini namanya rizki min haitsu la yahtasib. Ya, rizki yang nggak diduga-duga, yang nggak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat investor ajaib dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan saya, Yusuf Alampungi. Sekarang kita akan membahas tentang THR. THR ini cuma lewat atau bahkan jadi aset nih untuk kita nih teman-teman. Kalau THR sudah masuk, kita mendapatkan rezeki tambahan pastinya. Ya, sekarang saya pengen tanya nih, sederhana saja pertanyaannya. Ketika kita dapat THR, mau habis dalam seminggu atau mau tumbuh untuk bertahun-tahun tuh? Islam tidak melarang kita untuk menikmati rezeki teman-teman. Silahkan. Ketika kita mendapatkan THR, kita bahagiakan keluarga kita bahagiakan saudara kita. Tetapi yang perlu diingat dan dicatat, Islam itu melarang yang namanya israf. Apa israf? Israf adalah berlebihan tanpa arah. Kalau seluruh THR itu habis tanpa perencanaan, karena kebutuhan dan konsumsi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sebagian THR yang kita miliki itu kita tanam, itu adalah bagian daripada visi kehidupan. THR itu bisa kita bagi kok teman-teman. Pertama untuk kebutuhan. Kedua, THR kita bagi juga untuk berbagi. THR itu juga bisa kita gunakan untuk aset produktif loh. Karena uang yang dibelanjakan itu selesai saat dipakai. Maka kalau uang yang diinvestasikan itu akan terus bisa bekerja dan bermanfaat untuk kita dengan jangka lama. Dalam Islam, harta yang berkembang itu disebut dengan malun nami. Jadi ketika sudah mencapai nisab dan haul, ada kewajiban zakat 2,5%. Artinya THR yang kita dapatkan, ya THR yang kita tanam hari ini, ya itu bisa menjadi sumber zakat setiap tahun untuk kita teman-teman. Bukan hanya tumbuhnya itu untuk kita saja, tetapi juga itu semua akan terus mengalir manfaatnya kepada orang banyak dan juga orang sekitar dan orang-orang yang kita cintai pastinya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar investasi kita tetap selaras dengan prinsip syariah. Hari ini sudah banyak sekali teman-teman pilihan reksadana syariah. Nah, bagi teman-teman yang ingin pendekatan lebih stabil dan juga cenderung konservatif, ada pilihan seperti Shailendra Sharia Fixed Income, itu juga bisa jadi salah satu pilihan kita, atau Shailendra Sharia Money Market Fund. Ini adalah merupakan instrumen yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah teman-teman semua. Dan cocok bagi teman-teman semua yang ingin mengelola THR kalian dengan resiko yang lebih terukur pastinya, serta lebih tenang. Artinya, investasi itu bisa disesuaikan dengan tujuan dan profil resiko kita masing-masing loh. Tidak semua orang itu harus agresif ya. Tidak semua orang juga harus mengambil resiko yang sangat besar. Enggak. Melalui platform seperti Ajaib, akses ke berbagai reksadana syariah ini sekarang jauh lebih mudah dan transparan pastinya. Tinggal bagaimana kita gunakan dengan ilmu dan juga tanggung jawab dari kita masing-masingnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa juga ya, ketika nilai investasi sudah mencapai nisab dan genap 1 tahun, maka zakatnya 2,5% dari nilai yang kita miliki saat haul tiba atau saat hari perhitungan itu tiba. Jika portofolio atau nilai yang kita miliki itu 100 juta, setelah 1 tahun, maka zakatnya adalah 2,5 juta tuh. Ya, karena 2,5%. Jika saat haul ya atau saat hari perhitungannya tiba, nilainya turun menjadi 70 juta misalnya, maka dihitungnya juga dari 70 juta tersebut. Patokannya nilai saat jatuh tempo haul. Jadi THR itu bukan cuma soal belanja aja ya teman-teman ya. Bisa jadi juga soal membangun aset, bisa jadi juga soal menyiapkan zakat, bisa jadi juga soal keberlanjutan manfaat. Karena rezeki yang berkah itu teman-teman semua bukan cuma apa yang kita nikmatin sekarang, tapi yang bisa kita kelola dengan prinsip dan memberi manfaat lebih luas kepada banyak umat. Saya ingin memberikan penekanan lagi bahwasanya nilai dari keputusan kita atas THR itulah yang akan terus bisa hidup memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan juga kepada banyak orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas
pada kesempatan hari ini mengenai tentang THR dan juga keberlanjutan dan kebermanfaatannya bisa kita amalkan dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga manfaatnya bisa kita rasakan kepada diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.